Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dimanapun berada, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada pencipta alam semesta yang mengatur billion-billion makhluk yang ada di jagat raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan nikmat, rahmat, hidayah sehingga kita masih bisa menikmati suasana alam semesta ini untuk berubudiyah, untuk beribadah. Salah satunya ibadah syiar Islam menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia yang paling terjaga lisannya, yang paling baik tutur katanya, yang paling paripurna akhlaknya, yang paling tawaduk sifatnya, yang paling banyak ibadahnya. Manusia yang paling agung, Rasul pilihan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan dimanapun berada, saat ini kita berada di tengah-tengah ujian pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 belum berakhir, hampir 2 tahun. Keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita jadikan momentum tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, untuk memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam sejarah tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah berkaitan dengan peristiwa hijrah Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Sedangkan penggunaan awalnya kalender Hijriah dalam penanggalan Islam dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa awal perhitungan penanggalan tahun baru Hijriah dimulai saat hijrah Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah? Dilatar belakangi ketika Rasul berdakwah di Mekah terjadi penindasan demi penindasan, penolakan demi penolakan terhadap dakwah Rasul dan para sahabat. Bahkan ketika Rasul berdakwah di kota Taif, Rasul bukannya disambut tapi dilempari dengan batu-batu yang runcing sehingga berdarah. Sehingga Allah perintahkan Rasul untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Makna hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Berpindah dari tempat yang angkara murka, dari tempat kezoliman ke tempat yang lebih baik. Minazulumati ila nur, dari tempat yang gelap ke tempat yang lebih terang. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan dimanapun berada, sudah hampir 2 tahun negara kita dilanda ujian COVID-19. Sebagian saudara kita, mereka lebih sibuk dan fokus untuk memperkuat imunnya agar mampu bisa menghadapi COVID-19 ini. Silakan dengan cara memberi nutrisi, mungkin suplemen, tetapi jangan lupakan ada nutrisi yang paling hebat, energi yang paling baik untuk memperkuat imun kita, yaitu dengan melakukan 3K. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan dimanapun yang berada, K yang pertama adalah dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kuat akan menghasilkan ketenangan batin, ketenangan pikiran, dan berdampak positif terhadap memperkuat imun yang ada dalam tubuh kita. Dengarkan dengan iman bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, ujian, cobaan, wabah COVID-19, itu diketahui oleh Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ar wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua musibah, semua ujian yang terjadi di alam semesta ini itu telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum diwujudkan saat
ini. Diukur oleh Allah dan sudah terukur. Maka ketika orang beriman, dia sudah yakin ini diketahui oleh Allah, diukur oleh Allah, maka hidupnya akan tenang bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dengarkan dengan iman yang kedua. Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Allah tidak akan berikan ujian, cobaan ini kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Terukur dan diukur oleh Allah. Janji Allah. Kita harus optimis, jangan pesimis. Perjalanan keluarga kita masih panjang. Perjalanan masyarakat kita masih panjang. Perjalanan negara kita masih panjang. Kita harus optimis, mampu kita mengatasi COVID-19 ini. Bahwa kita dijanjikan oleh Allah tidak mungkin di luar kemampuan kita. Optimis dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah memperkuat keimanan kita. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan dimanapun berada. Yang kedua adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dekat. Orang yang dekat dengan Allah akan menghasilkan energi yang tenang dalam hati dan pikirannya, bahkan berdampak positif terhadap imun yang ada dalam tubuhnya. Apa itu takwa? Takwa adalah menjaga atau menahan. Secara bahasa, takwa adalah usaha seorang muslim untuk menjaga dan memelihara dirinya dari segala kemurkaan dan azab-azab Allah dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Bahkan Umar bin Khattab menjelaskan, takwa adalah engkau berjalan di jalan setapak yang sepanjang jalan itu terdapat duri-duri yang berbisa. Sikat engkau saat itu, engkau akan berhati-hati, takut tergelincir, terjatuh. Niscaya akan menusuk dirimu, engkau akan binasa. Inilah sikap orang-orang yang cerdas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dia bertakwa, dia akan berhati-hati di muka bumi ini. Perbuatannya, tindakannya, sikapnya takut merugikan dan menzolimi orang lain. Sikap yang bertakwa ini akan menghasilkan pribadi yang tenang, pribadi yang akan menghasilkan pribadi imun yang kuat. Ketika dia beribadah, tegak berdiri betul, dia katakan, Ya Rob, inilah hamba-Mu datang, butuh Engkau, rahmat Engkau, ampunan Engkau. Bahkan ketika di dalam membaca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau hamba beribadah, hanya kepada Engkau hamba mohon pertolongan. Mukhatab Sani, orang kedua yang diajak bicara, sangat dekat, qorib jidan. Kedekatan dengan Allah inilah membuat dia tenang, sehingga imunnya lebih kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan dimanapun berada. Yang ketiga adalah dengan menguatkan kesabaran terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Sabar kunci keberhasilan dan kesuksesan. Gagal dalam bersabar awal daripada kerugian dan kebinasaan. Sebagaimana ahli tafsir menjelaskan dalam kitab Ibnu Katsir sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ketika diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, sedikit ketakutan dengan Covid ini, wa basyiris sabirina, sampaikan berita gembira kepada mereka yang bersabar, berita kemenangan. Mereka yang yakin semua diciptakan, diatur, terukur dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan dengan kesabarannya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, diciptakan oleh Allah. Maka kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan 3 kemenangan, 3 kebahagiaan. Mereka mendapatkan ampunan, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran kita dalam mematuhi prokes protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, selalu menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ditambah dengan 3K untuk memopang, memperkuat imun kita. Insya Allah kita mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Kita mampu untuk bekerja yang lebih giat, yang lebih rajin untuk
Kementerian Pertahanan ini. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan dimanapun berada, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, memperkuat keimanan kita, memperkuat ketakwaan kita, memperkuat kesabaran kita, agar keluarga besar Kementerian Pertahanan dalam melakukan aktivitas dan bekerja lebih giat untuk kemajuan Kementerian Pertahanan di masa yang akan datang. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan dimanapun berada, marilah kita berdoa, semoga keluarga besar Kementerian Pertahanan diberikan cucuran rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang maha mencipta, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia, Engkau yang menyelamatkan. Selamatkan keluarga besar Kementerian Pertahanan, ya Allah. Berikan, ya Allah, terhindar dari bala dan bencana. Ya Allah, ya Karim, Tuhan yang maha mulia. Berikan kami kemudahan dalam hidup kami, kemudahan dalam pekerjaan kami, kemudahan dalam mengatasi berbagai yang kami hadapi saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, khususnya keluarga besar Kementerian Pertahanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan dimanapun berada, sebelum saya akhiri, saya atas nama Biro Kepegawaian Sekjen Kemhan mengucapkan selamat Tahun Baru Islam. Semoga keluarga besar Kementerian Pertahanan selalu dalam limpahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikuatkan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.